Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat Ibrani dan kita telah mencapai pasal 12 dan akan memulai dari ayatnya yang kelima. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Dr. Farid. Terima kasih. Kita telah mencapai ayat 5, saya akan membacakan beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Setelah ia berkata kepada mereka di ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ia mulai dengan berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Apa nasihat yang ditujukan kepada anak-anak ini? Di sini penulis mengutip dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ditujukan kepada anak-anak Tuhan. Apa yang dikatakan ayat ini? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Maknanya adalah ketika Tuhan mengizinkan Anda melewati kesakitan, pertama harus menyadari bahwa Anda adalah seorang anak dan bukan budak. Kedua, Anda harus menyadari bahwa Tuhan mengasihi Anda. Ketiga, Anda menyadari bahwa Anda harus bertahan tanpa merasa lelah. Anda katakan bahwa ketika Tuhan mengizinkan Anda mengalami rasa sakit, saya ingin bertanya lagi, apa itu disiplin? Apakah disiplin hanya menyakitkan? Apakah disiplin hanya berupa kesusahan? Kita ingin memahami arti disiplin. Kata disiplin sini berasal dari bahasa Yunani yang artinya untuk mendisiplinkan seorang anak saat membesarkannya. Inilah yang telah kita lakukan terhadap anak-anak kita dan masih kita lakukan. Saat kita mempunyai anak, kita ingin menumbuhkan kebiasaan terbaik dalam dirinya dan memberinya pelatihan terbaik. Proses disiplin ini tidaklah mudah. Misalnya, ia harus tidur tepat waktu agar ia bisa bangun pagi untuk berangkat ke sekolah. Dia ingin tetap terjaga. Dia harus menghabiskan waktu mempelajari pelajarannya, tapi dia ingin bermain. Itu mengendalikan keinginan. Benar. Ini
adalah disiplin. Dan tidak selalu tentang hukuman dan ancaman menggunakan Tidak. tongkat. Tidak, bukan dengan memukul. Saat saya berbicara dengan Anda, saya punya banyak contoh yang ada di pikiran saya. Ketika kita membaca kata-kata ini, pikiran kita langsung memberi disiplin, arti hukuman, penyakit, kesakitan, penganiayaan. Seolah-olah disiplin berarti pukulan, penyakit, kesusahan, dan juga luka. Kita membayangkan Tuhan memegang tongkat dan menghukum kita atas segalanya. Ini adalah gambar yang salah tentang Tuhan. Ya, jadi disiplin adalah salah satu sarana pendidikan yang kita gunakan untuk berurusan dengan anak-anak kita untuk mengendalikan keinginan mereka, dan itu melibatkan perampasan dan pembatasan kebebasan untuk memberi mereka pendidikan yang baik. Ini 100%. Tuhan lakukan terhadap kita. Ya, Saya ingin berhenti pada kata anak-anak. Siapa yang mendapat disiplin, anak-anak atau budak? tentu saja anak-anak. Tidak ada orang yang mendisiplinkan seorang budak yang bekerja untuk dia. Tetapi dia mendisiplin anak-anaknya karena mereka mewakili dia. Pada saat yang sama mereka menghormatinya ketika mereka dalam kondisi baik. Oke. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Di sini dia berkata menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Apa yang dimaksud? Saya melihat dengan jelas prinsip ini dalam kehidupan Rasul Paulus ketika dia berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tuhan mengizinkan utusan iblis untuk melecehkan Paulus dengan memberinya duri dalam daging. Membuatnya merasa terhina dan lemah. Mengapa? Untuk menjauhkannya dari kesombongan. Kedua, untuk memungkinkan dia mengalami rahmat dengan cara tertentu yang bahwa dia tidak akan pernah mengalaminya tanpa adanya rasa sakit ini. Oke. Dia kemudian berkata, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Apa yang dimaksud dengan maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang? Jika saya kembali ke 7, apa maksud ketika dia berkata jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak? Apakah artinya bahwa kalau tidak disiplin maka Tuhan tidak akan perlakukan Anda sebagai anak? Dalam terjemahannya, menanggung kedisiplinan supaya Tuhan akan perlakukan Anda sebagai anak dan bukan sebagai budak. Ketika Anda sebagai orang beriman, kesakitan, Anda harus menanggungnya karena ini adalah bukti bahwa Anda adalah seorang putra. Dan dia menegaskan di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Berbicara dari realita kehidupan manusia, anak mana yang tidak disiplinkan oleh ayahnya. Jadi sudah pasti secara rohani Bapa Surgawi menghukum putranya, dan jika Anda dibiarkan tanpa disiplin, misalkan seseorang mengatakan dirinya beriman, hidup di antara sekelompok orang beriman dan hidupnya bebas dari disiplin apapun, ini akan mempertanyakan keabsahan imannya. Oleh karena itu, dia bukanlah seorang anak. Kata haram dalam bahasa Arab artinya yaitu anak haram. Penulis ingin mengatakan di sini bahwa ada pertanyaan tentang kebenaran iman Anda jika hidup Anda bebas dari rasa sakit. Jadi disiplin yang terkadang mencakup rasa sakit dan kesusahan adalah bukti bahwa kita memang anak dan bukan budak. Dan bahwa kita bukanlah anak haram. Benar sekali. Saudara, ya tidakkah hal ini mengingatkan kita bahwa ada proklamasi Injil kemakmuran? Ini menjanjikan kebalikan dari hal ini dan mengajarkan bahwa ketika Anda menerima Kristus, hidup Anda akan menjadi penuh kenyamanan dalam segala aspek baik fisik maupun psikis. Secara finansial memiliki kecerdasan dan prestasi. Baik, terima kasih. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber kekuatan mereka. Itu bukan kuil, bukan ritual, atau juga agama. Mereka hampir menjadi paria pada periode itu. Oleh karena itu, penulis berpesan kepada mereka untuk tidak melupakan nasihat yang telah ditunjukkan Tuhan kepada putra-putranya ini. Kata anak-anak laki-laki yang digunakan dalam ayat ini disebut 5 kali dan mengacu pada anak laki-laki yang sudah dewasa.
Banyak orang suci percaya bahwa mereka tidak memerlukan disiplin. Namun, disiplin ditetapkan bagi orang-orang kudus yang sudah dewasa, yang telah berjalan bersama Tuhan selama beberapa waktu dalam hidup mereka. Lalu kata disiplin tidak berarti sebuah hukuman, namun kata Yunaninya berarti disiplin yang dilakukan ayah manapun terhadap putranya. Demikianlah Tuhan mendisiplinkan anak-anaknya sama seperti Bapa mendisiplinkan anak-anaknya dengan kasih. Dalam ayat 6 dikatakan karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia mengasah orang yang diakuinya. Mengapa ada penderitaan dalam kehidupan orang percaya? Mengapa hidup orang percaya dipenuhi rasa sakit, Dr. Farid? Agar realistis, kehidupan orang-orang percaya di seluruh dunia tidaklah bebas dari penderitaan. Daud berkata dalam Mazmur 34, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jika kita menginginkan jawaban spesifik atas pertanyaan saudara kita, Medhat, mengapa ada penderitaan dalam kehidupan orang percaya? Tidak ada ayat khusus dalam Alkitab yang mengatakan bahwa orang percaya menderita karena alasan ini. Namun dengan mempelajari Alkitab, kita dapat memperoleh beberapa alasan. Itu hanyalah contoh dan bukan hasil yang konklusif. Saya akan menyebutkan 7 poin. Poin pertama adalah logis dan realistis. Seorang percaya menderita ketika ada kesalahan yang tidak dia nilai dalam hidupnya dan yang terus mereka jalani. Paulus berkata kepada jemaat Korintus hubungan dengan perjamuan Tuhan, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Alasan kedua, terkadang kita bertindak bodoh di dunia dan itu membawa penderitaan bagi kita. Oleh karena itu, Tuhan tidak bertanggung jawab atas hal itu. Misalnya seorang melakukan kesalahan di tempat kerja. Hasilnya adalah diserahkan untuk diselidiki dan penyelidikan tersebut berjuang pada hukuman. Inilah yang Petrus katakan tentangnya, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Hal ketiga, sesuatu yang positif. Setiap orang beriman yang berdiri pada kebenaran harus menyadari bahwa dia menderita karena dunia ini dikuasai oleh dosa dan ketidakadilan. Jadi ketika Anda berpihak pada keadilan kebenaran, Anda akan menderita. Inilah yang Petrus katakan tentang hal ini dalam 3 Petrus pasal 1. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Nomor 4, disiplin sang ayah. Yang merupakan topik Ibrani 12. Tuhan mendisiplinkan kita untuk menjadikan kita dewasa dan menanamkan dalam diri kita prinsip, konsep, dan kebiasaan yang layak menjadi anak-anak Tuhan. 5, perangan iblis. Orang beriman, khususnya yang melayani dan dikuduskan, harus berharap bahwa iblis harus melawan mereka dan menimbulkan masalah baginya di rumah, di tempat kerja, dan dengan orang lain, karena ini adalah perang. Dan iblis mempunyai alat yang beragam. Terkadang dia memanfaatkan orang. 6, kehidupan iman, kemenangan iman termasuk dalam penderitaan. Inilah yang baru saja kita pelajari dalam Ibrani 11. Ada orang-orang yang membayar harga untuk menjaga iman dan hari ini memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Hal terakhir, ada rasa sakit yang kita tidak memiliki jawabannya kecuali yaitu bahwa Tuhan punya tujuan yang lebih mulia yang belum Dia ungkapkan. Dia akan menyatakannya dalam kekalahan seperti yang kita lihat misalnya dalam kehidupan Ayub. Diketahui pada akhirnya, Ayub telah mencapai titik itu dan berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Peran saya adalah ketika saya kesakitan dan sebelum bertanya kepada siapapun, saya harus menghabiskan waktu bersama Tuhan. Dan sebelum bertanya padanya mengapa, saya berkata apa? Mengapa? Mengapa hal ini terjadi? Apa yang ingin kau ajarkan padaku Tuhan? Benar. Terima kasih untuk penjelasannya. Dalam 7 poin, Anda memberitahu kami mengapa orang percaya bisa menderita. Saya yakin Tuhan akan menggunakan poin-poin ini. Amin. Untuk menyemangati banyak orang dan menjawab pertanyaan banyak orang. Amin. Mulai dari ayat 9, Dr. Farid katanya selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya
kita beroleh hidup. Apa yang dimaksud dengan Bapa segala roh di sini? Kita ingin paham siapa yang dimaksud dengan ini dan mengapa dia mengatakan Bapa segala roh. Pertama, Tuhan adalah Bapa kita. Dialah yang memberi kita semangat dan telah membentuk pikiran dan konsep kita melaluinya. Dialah yang membentuk karakter kita. Inilah arti pertama dari Bapa segala roh yang saya lihat. Sebaliknya, dalam Perjanjian Lama, ketika Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan dari roh segala makhluk, artinya dia adalah pencipta segala roh. Hal kedua, Bapa segala roh peduli terhadap seluruh hidup kita. Tidak hanya tubuh kita, tapi juga roh kita. Oleh karena itu kadang-kadang ia membiarkan daging menderita atau melewati kesakitan. Namun sementara itu semangat bertumbuh dari dalam dan mendekatkan diri kepadanya, dikuatkan dan imannya bersinar. Ini menurut karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Hal ketiga, dia ingin beritahu kita dalam ayat ini bahwa nenek moyang kita membesarkan kita, namun mereka mengungkit masalah daging. Ayah duniawi. Ayah duniawi. Saat ini Bapa surgawi mendisiplin, tetapi dia bermaksud untuk mendisiplinkan jiwa. Benar. Jadi Bapa segala roh adalah sumber roh, berbeda dengan ayah daging. Namun, melalui disiplin, ia bermaksud mendisiplinkan jiwa. Ya. Lalu dia melanjutkan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Apa tujuan disiplin kebapaan bagi anak laki-laki? Itu adalah kalimat yang indah. Pertama, kata-kata demi kebaikan kita, menghibur kita. Hal orang beriman yang menderita, ingatlah selalu bahwa Allah tidak ingin mencelakakan Anda, tapi Dia menginginkan kebaikan untuk Anda meski ada yang salah dalam diri saya. Benar. Pada akhirnya Tuhan mencucikan saya dan membuat saya meninggalkan apa yang salah dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Ini adalah arti pertama dari kata baik. Kedua, ini adalah tujuan yang lebih besar. Kita berpartisipasi dalam kekudusannya. Hal ini terlihat bahwa dia tidak mengatakan berpartisipasi dalam kekudusan, tetapi yang mulia. Kekudusan Tuhan artinya saya melihat dosa sebagaimana Tuhan melihatnya. Kita sering melihat sesuatu dan tidak menyadari bahwa itu salah, padahal Tuhan menyatakan bahwa itu salah. Untuk mencapai standar dan evaluasi Tuhan, saya membutuhkan disiplin untuk membawa saya ke tingkat itu. Oke, terima kasih. Ia berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita telah berhenti pada tujuan kedisiplinan, itu adalah untuk mengambil bagian dalam kekudusannya. Tapi di sini dia berbicara tentang hal itu karena hal itu menghasilkan buah kebenaran yang damai. Apa yang Anda lihat dari hasil akhir dari disiplin? Saya melihat, saudara, ayat bahwa kata buah menunjukkan kepada kita pohon-pohon yang dipangkas. Pemangkasan dilakukan di dalamnya. Seperti yang Tuhan katakan dalam Yohanes 15, setiap ranting yang berbuah, apa yang akan Bapak lakukan? Dia memangkasnya, dan memegang gunting atau pisau. Dia mengatakan di sini bahwa disiplin ini akan buat Anda menghasilkan buah. Lawan kata dari berbuah adalah tidak berbuah. Buah apa yang akan kita bawa? Buah internal atau eksternal. Pertama, buah lahiriah berarti saya adalah orang yang hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan integritas. Hal-hal ini tidak mudah untuk dicapai. Sifat dalam diri kita memang membingungkan. Tetapi ketika orang percaya dilatih dalam urusan Tuhan, kata dilatih olehnya menjadi sangat penting. Artinya ada pelatihan yang Tuhan lakukan untuk saya. Pelatihan ini mencakup saya duduk di hadapan dan berkata, kenapa engkau mengizinkan ini? Apa tujuanmu? Biarkan aku memahami tujuanmu. Kedua, saya buka Alkitab untuk mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Ketiga, jika dia memberitahu saya tentang sesuatu yang salah, saya tinggalkan saja. Ini adalah pelatihan. Ini akan menghasilkan kebenaran dalam hidup saya di hadapan orang lain. Dan hal yang menakjubkan adalah bahwa dengan kebenaran akan tercipta Damaian batin. damai. Apa yang Anda harapkan dari perasaan orang yang menderita? Tidak ada istirahat, Tangisan. kekhawatiran, cemas. Tidak. Barang siapa tunduk pada urusan Tuhan, ia akan memiliki kebenaran lahiriah dan kedamaian batin. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah kehidupan yang berintegritas dan jujur.
keadilan pilihan yang benar, dan juga menghindari ambiguitas atau kebekokan dalam segala hal. Apakah kebenaran selalu dikaitkan dengan perdamaian? Apakah ada perdamaian tanpa kebenaran? Tidak, dalam segala hal. Dalam segala hal. Di salib Kristus, kebenaran dan damai dipersatukan. Dalam pemerintahan Kristus yang akan datang, kebenaran dan damai. kedamaian. Melkisedek, Raja Salem, kebenaran dan damai. Jika seseorang menonton kita dan dalam hidupnya tidak ada kedamaian, dia harus mencari Di mana kebenarannya? di mana kebenarannya. Di mana kebenarannya? Kehidupan kebenaran hanya datang melalui hubungan yang hidup dengan Tuhan. Benar. Hubungan yang hidup dengan Allah adalah iman sepenuhnya hati kepada Kristus. Mengubah hidup kita membawa kebenaran dan kebenaran membawa kedamaian. Oke, Terima kasih, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. silakan. Dalam ayat 12 dikatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan juga lutut yang goyah. Apa arti kata-kata ini? Silakan Dr. Farid. Saat berbicara tentang rasa sakit, penulis berkata, perhatikanlah orang-orang di antara kamu yang karena perlawanan dan penganiayaan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Saya sedang menonton perlombaan. Dan ada orang yang tangannya terkepal dan yang lututnya begitu kuat ketika berlari. Seperti itulah rupa orang ketika mereka berlari. Tergenggam Mereka juga. tergenggam. Dan yang terjadi adalah tangan mereka mulai meregang dan lutut mereka tidak dapat melanjutkan. Mereka tidak dapat menjangkau garis akhir. Tepat. Jika dia memberitahu mereka jika Anda pernah mengalami rasa sakit dan mengetahui manfaatnya, pergilah kepada saudara Anda yang semakin lemah dan mereka yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan saat perlombaan. Apa yang harus Anda lakukan terhadap mereka? Semangati mereka, kata di sini berarti memberi semangat. Ini adalah tanggung jawab utama kita, tidak hanya menyibukkan diri dengan diri sendiri, namun ketika saya melihat rekan seiman semakin lemah, saya mengkritik dia dan menyalahkan dia. Dan katakan padanya hal yang lebih melemahkannya dan menjatuhkannya. Tidak, saya harus menyemangati dia sebagaimana Tuhan telah mendorong saya, dia akan melakukan hal yang sama untuk Anda. Berdoalah bersamanya dan ingatkan dia akan janji Alkitab. Alangkah baiknya saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain, khususnya dalam kelompok Kristen. Masing-masing kelompok harus menjaga kelompok lainnya. Kita sering melihat orang yang menghindari pertemuan. Saat kita semua mengambil bagian dalam perlombaan, seseorang tertinggal. Kita harus bertanya padanya, ada apa? Mengapa kamu berhenti? Kamu dulu melayani, selalu berdoa dan mengunjungi orang sakit. Apa yang terjadi? Apakah kesuksesan di sini bersifat individual atau haruskah itu kesuksesan kelompok? Keberhasilan kelompok, seseorang sedang melayani dan perlahan mulai menarik kembali. Kita harus saling mengawasi, saling menyemangati. Maka kita akan mengulangi lagi ayat yang ke-12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayat 13, saya ingin komentar terakhir. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Apa yang Anda lihat di dalamnya? Untuk menghilangkan batu sandungan di hadapan saudara yang lebih lemah dari saya. Betapa mudahnya bagi saya untuk tidak meluruskan jalan saya. Saya mulai berlaku aneh, bahkan saudara yang lebih lemah bisa melihatnya. Dan apa yang terjadi padanya? Dia tersandung. Seninya terlepas saat berjalan, artinya jatuh, tersandung. Jadi katanya, Anda akan menemukan orang-orang yang pincang menjadi timpang, berarti kadang-kadang ia kuat dan kadang-kadang lemah. Jadi katanya, buatlah kakimu, ini ungkapan yang sangat bagus. Buatlah jalan yang lurus bagi kakimu, biarlah matamu memandang terus Ke depan. Amsal 4. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua perlu menjaga perilaku kita agar tidak ada kekurangan dalam kejujuran, ambiguitas, dan kebekokan. Mari kita perjelas. Mari kita perjelas bahwa agar Tuhan berkenan kepada kita dan agar kita menjadi berkat bagi orang-orang percaya yang lebih lemah. Mereka akan menjadikan kita sebagai contoh dan melanjutkan perlombaan. Dan luruskanlah jalan pakai kakimu sehingga yang pincang jangan terplecok tetapi menjadi sembuh. Terima kasih Dr. Farid. Kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Di episode hari ini kita berhenti pada istilah dan definisi dari disiplin anak. Mohon jelaskan arti disiplin.
Disiplin artinya setiap ayah mendisiplinkan anak-anaknya untuk membesarkan mereka dengan cara yang terbaik. Artinya mendisiplin orang beriman melalui rasa sakit atau apapun yang diizinkan oleh Tuhan. Benar. Amin. Baik. Berikutnya pertanyaan yang sangat penting, ini adalah pertanyaan umum mengenai penderitaan dalam kehidupan orang percaya. Mengapa orang percaya menderita? Kita berbicara tentang 7 hal yang menyebabkan penderitaan bagi orang beriman. Pertama, dosa yang tidak diakui, lalu bertindak bodoh di dunia. Selain itu juga kita berpegang teguh pada kebenaran. Hal ini mungkin akan membuat kita kesakitan. Luar biasa. Juga disiplin Bapa bagi kita dan peperangan setan melawan kita, kehidupan iman dan kemenangannya. Dan kemenangan imannya. Amin. Ada 7. Bagaimana Dr. Farid? Amin. Terima kasih. Pertanyaan terakhir tentang hubungan antara kebenaran dan damai yang adalah hasil dari kedisiplinan. Hubungan antara kebenaran dan damai tidak pernah ada kedamaian bagi manusia tanpa kebenaran. Manusia yang membutuhkan kedamaian dan ia merasa kesusahan dalam hatinya membutuhkan kebenaran terlebih dahulu. Begitu kita hidup atau mengalami kebenaran yang Yesus Kristus tawarkan kepada kita, kita akan langsung mendapatkan kedamaian. Amin. Terima kasih. Terima kasih Dr. Farid. Terima Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Pemirsa terkasih, saya akan memberikan kata-kata manis ini untuk Anda. Dalam Ibrani 12 ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dalam Ibrani 12 ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kita semua dalam perlombaan. Dan kita harus berhenti dan melihat sekeliling kita, siapakah di antara saudara-saudara kita yang ikut berlari dan berjalan dalam perlombaan yang sudah mulai terjatuh dan mulai lelah. Kita punya saudara-saudara yang mengikuti perlombaan dan mereka bertumbuh bersama kita secara rohani. Namun mereka tertinggal. Ada orang yang mengalami kesedihan. Mereka mulai berjalan mundur. Beberapa sakit parah. Mereka mulai mengerang dan mundur. Ada orang-orang yang berhenti menghadiri pertemuan. Ada orang yang mulai menjauhkan diri dari beberapa jenis layanan. Mari berikan semangat kepada sesama. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Mulai hari ini setelah Anda menyaksikan episode hari ini, mulailah memikirkan siapakah yang sudah mulai berhenti untuk menghadiri pertemuan dalam gereja. Berdoalah untuknya, taruhlah hati Anda untuknya. Jalinlah hubungan dengan mereka, kunjungilah mereka, telepon mereka, dan semangatilah mereka. Cari tahulah tentang hambatan yang menghalanginya untuk maju. Mari kita saling menyemangati karena kita akan segera mencapai garis akhir. Tuhan sangat dekat, Dia akan datang dan perlombaan akan segera berakhir. Kita semua ingin untuk mengakhiri perlombaan dengan kesuksesan bersama-sama. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.